Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya dengan baik atau dengan jelas? Oke, sudah ada 13 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi saya kira sudah bisa dimulai ya kelasnya ya. Biar nanti selesainya tidak terlalu malam. Untuk itu saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan dan selamat datang pada seluruh rekan-rekan siswa dan siswi di program belajar kejar paket C Setara Taiwan di kelas 11 semester 3. Hari ini di pertemuan terakhir kalau menurut perencana ya, di pertemuan ke-14 tanggal 10 April tahun 2017. Sampai detik ini saya belum ada informasi dari Pak Fahri apakah bisa melanjutkan kelas atau belum, karena untuk jadwal ujian akhir semesternya juga belum rilis kapan. Tapi dari akademik juga sudah mewanti-wanti buat semua tutor untuk menyerahkan atau segera membuat soal ujian akhir semester. Jadi otomatis itu sudah merupakan lampu hijau atau ada pengumuman sebentar lagi akan diadakannya ujian akhir semester. Jadi kalian siap-siap saja ya. Untuk itu, jikalau minggu depan masih diperkenankan untuk masuk di kelas ya, kalau misalnya jadwal UASnya belum ada, akan saya gunakan untuk pendalaman materi atau latihan-latihan soal supaya teman-teman sekalian nanti bisa lebih terbiasa atau familiar dengan soal-soal ujian akhir sekolah ya. Ya kan terlalu cepat ya, karena kayaknya baru kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester. Ya begitulah sekolah Mbak, kadang-kadang terasa sangat cepat sekali ya kalau sudah menemui ujian-ujian. Tapi kalau sekolah tanpa ujian biasanya lebih rileks. Yang bikin cepat itu ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Jadi kelihatannya ujian mulu ya, ujian terus ya begitu. Tapi saya kira nggak apa-apa. Untuk malam hari ini merupakan bab terakhir yang akan saya sampaikan di program belajar semester 3 ini. Ini masih melanjutkan bab kemarin yang masih sempat tertunda. Jadi saya harap ini nanti bisa selesai tepat waktu ya. Nah, untuk kelas ini saya tidak pernah kosong, jadi terasa cepat ya. Saya tidak punya utang untuk kelas ini di materi sosiologi. Jadi pertemuan ke-14 ya harusnya memang minggu-minggu ini atau semua materi selesai. Baik. Untuk itu teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali atau memulai pelajaran kita pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa supaya apapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu saya persilahkan rekan-rekan sekalian yang sudah masuk di kelas sosiologi pada kesempatan malam hari ini untuk berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Iya, teman-teman sekalian mungkin mendengar agak sedikit berbeda dengan gaya bicara saya ya. Ini ada sariawan di lidah saya bagian kanan, jadi agak sulit untuk ngomongnya, jadi agak sedikit cidal-cidal gimana gitu ya, karena kadang-kadang saya ngomongnya cepat dan ini sangat susah sekali untuk ngomong cepat, kadang-kadang nggak pas dengan kata-katanya. Ini agak sedikit cedal karena lidah saya susah sekali, sakit gerakan. Ya, tadi saya sudah minum air putih dan saya sudah buat air jeruk nipis ya, biar lidahnya lemes, tapi ternyata masih sakit. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan saja. Baik, bisa dengar sampai di sini, bisa dengar suara saya dengan jelas atau ada yang tidak bisa dengar suara saya ataupun tidak bisa lihat layar monitor? Ada nggak?
layarnya cuma muter-muter aja. Ya, itu mungkin sinyalnya ya di sana jelek. Tidak kuat ya. Coba nanti ditunggu dulu Mbak itu. Bagi kalian yang sudah bisa lihat sinyalnya mungkin langsung bisa disimak ya, ataupun yang tidak bisa melihat layarnya bisa menyimak suara saya. Dan saya ingatkan lagi teman-teman sekalian, nanti kalau ada gangguan di tengah-tengah pelajaran silahkan nanti dikomunikasikan kepada saya akan segera cek kira-kira permasalahannya di mana, apakah di jaringan saya apa di jaringan saudara sekalian. Baik, malam hari ini kita akan bahas tentang komunitas ya, komunitas, dan ada subbab yang lain yang nanti akan menyusul di belakang. Baik, apa itu komunitas? Komunitas itu merupakan kelompok sosial yang dibatasi oleh wilayah geografis yang jelas. Biasanya komunitas ini juga sering dinamakan dengan istilah masyarakat setempat. Nah, dasar dalam suatu komunitas itu adalah batas wilayah dan kesadaran berkelompok. Contohnya komunitas, lingkup, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kemudian SMAY dan sebagainya. Ya, jadi kalau kalian lihat contoh-contoh tersebut, ada RT, ada RW, ada kelurahan, apa sebenarnya membedakan antara RT A dengan RT B, RW A dengan RW B, atau kelurahan A dengan kelurahan B? Tentu saja adalah sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di sini, atau sesuai dengan pengertian tadi adalah bahwa itu merupakan sebuah komunitas yang dibatasi oleh wilayah geografis yang jelas, ya, atau adanya kesadaran berkelompok. Misalnya ada geng sekolah, ya, itu merupakan sebuah contoh komunitas. Yang lebih jelas lagi adalah sebuah kelompok di mana kelompok tersebut menempati atau tinggal di suatu wilayah, di mana antara wilayah satu dengan wilayah berbeda itu sangat jelas sekali perbatasan wilayah geografisnya. Misalnya desa A dengan desa B, itu sangat jelas sekali ya untuk menggambarkan bahwa desa A itu perbatasannya sebelah barat dengan apa, di sebelah timur dengan apa, di sebelah utara dengan apa, di sebelah selatan dengan apa. Nah, itu namanya komunitas. Nah, ini di dalam komunitas tersebut itu ada unsur-unsur perasaan yang ada di dalamnya. Wah, ini kok kayak orang sedang jatuh cinta sih Pak, kok ngomongin perasaan gitu ya. Nah, ini memang benar. Jadi komunitas itu terbentuk karena biasanya ada persamaan perasaan ya, sama tujuan, kemudian sama sejarah ya, sama visi, misi dan sebagainya. Nah, sama di sini yang akan saya jelaskan, ada pun beberapa unsur-unsur perasaan yang terdapat di dalam komunitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah satu perasaan, sehingga sebuah komunitas dibentuk karena perasaannya sama gitu ya, seperasaan itu. Jadi ya cocok-cocok aja gitu karena perasaannya sama. Ya. Apa itu Pak yang dimaksud dengan seperasaan? Seperasaan itu adalah sebuah unsur yang ada di dalam komunitas di mana perasaan ini muncul itu sebagai akibat seseorang yang berusaha mengidentifikasikan dirinya atau menjelaskan tentang sifat-sifat yang ada di dalam dirinya kepada orang lain dengan sebanyak mungkin orang yang ada dalam kelompok tersebut ya, sehingga orang lain pun tahu bagaimana perasaan seseorang tersebut atau bagaimana sih sifat-sifat seseorang tersebut, sehingga akhirnya bisa diterima dalam sebuah komunitas atau kelompok tersebut, sehingga mereka bisa dikatakan memiliki perasaan yang sama, perasaan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sepenanggungan. Ini juga merupakan unsur-unsur perasaan yang sama di dalam sebuah komunitas. Kenapa sebuah komunitas itu bisa terbentuk ya? Karena sepenanggungan tadi. Sepenanggungan itu bisa disebut sebagai setiap individu itu sadar akan peran dalam kelompok dan keadaan masyarakat atau kelompoknya sendiri. Jadi itu merupakan sepenanggungan.
Nah, kemudian juga sebuah komunitas itu terbentuk karena biasanya ada perasaan saling memerlukan, ya, antara satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan, saling memerlukan, ya. Individu yang tergabung dalam masyarakat atau sebuah komunitas atau sebuah kelompok biasanya merasakan dirinya itu tergantung pada komunitasnya yang meliputi baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis. Misalnya kebutuhan fisik dibantu gotong royong, ya, misalnya tetangga lagi hajatan dibantu menyembelih sapi misalnya, atau dibantu memasak, dibantu membuat tenda atau mendirikan tenda dan lain sebagainya. Selain kebutuhan fisik juga bisa saling memerlukan di kebutuhan psikologis. Contohnya jika di sebuah komunitas itu ada salah satu teman yang lagi patah hati, ya, beban psikologisnya lagi terganggu tuh, murung terus, sedih terus gitu. Jadi perlunya teman lain untuk datang menghibur, kemudian hanya sekedar mendengarkan keluh kesah, memberikan masukan, memberikan jalan keluar, ya, motivasi dan sebagainya. Itu saling memerlukan di kebutuhan psikologis. Jadi tidak hanya kebutuhan fisik saja, ya. Gitu. Oh, slide saya masih muter-muter ini. Kenapa? Oh, entah, slide saya. Wah, gawat. Sebentar, ini terjadi gangguan koneksi sehingga slide saya pun tidak full terupload. Ini sudah bisa. Ya. Nah, ini ada pembagian masyarakat setempat atau komunitas. Jadi biasanya sebuah komunitas itu dilihat dari beberapa macam klasifikasi atau aspek-aspek di dalamnya. Ya, biasanya sebuah komunitas itu dilihat dari jumlah penduduk, ya, besar atau kecil, kemudian luas kekayaan dan kepadatan penduduknya juga dipertimbangkan, adanya fungsi-fungsi khusus anggota komunitas terhadap seluruh masyarakat atau komunitas, ya, dan juga organisasi-organisasi masyarakat setempat atau komunitas yang bersangkutan. Jadi biasanya di dalam komunitas pun akan ada organisasi-organisasi yang dia mengatur sebuah komunitas tersebut, ya. Kemudian setiap anggota-anggota komunitas tersebut mereka tidak hanya tinggal berdiam diri dalam komunitas tersebut, tetapi mereka juga menjalankan peran-peran mereka di komunitas tersebut. Misalnya di komunitas kelurahan, nah, kan ada organisasi-organisasi kecil di dalam kelurahan tersebut, misalnya organisasi yang mengurusi Karang Taruna Pemuda, organisasi yang mengurusi tentang pemuda dan olahraga, misalnya gitu. Otomatis anggota-anggota yang ada dalam komunitas tersebut memiliki peran dan fungsi sendiri-sendiri. Misalnya yang ada di Karang Taruna, misalnya ada ketua Karang Taruna, dia otomatis mengepalai atau berperan untuk memberikan masukan, memberikan arahan-arahan kepada anggota-anggota yang lain seperti sekretaris, seksi-seksi yang lain untuk menjalankan program kerja, menjalankan rencana-rencana yang dibuat, ya, begitu dalam sebuah komunitas tersebut. Begitu. Nah, kemudian setelah komunitas kita akan bicara tentang organisasi sosial. Organisasi itu merupakan kesatuan orang-orang dengan struktur dan pembagian kerja yang jelas. Jadi kalau misalnya ada sebuah organisasi, kalian mendengar atau menemui sebuah organisasi ataupun kalian masuk di dalamnya, berarti itu merupakan kumpulan orang-orang di mana
di situ pembagian kerja orang-orang tersebut yang ada di dalam organisasi tersebut itu jelas ya, biasanya ada hitam di atas putih. Pekerjaannya pun atau pembagian kerja, sistem kerjanya pun juga ditulis. Kalian kerjanya apa, si A kerjanya apa, si B kerjanya gimana, itu ya akan jelas, terstrukturalisasi ya. Jadi terstruktur gitu ya. Itu kalau organisasi. Jadi pengertian organisasi sosial itu adalah organisasi yang ada di dalam kehidupan sosial ya, dimana itu merupakan kesatuan orang-orang dengan struktur dan pembagian kerja yang jelas, didirikan sebagai akibat hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi memang masyarakat yang berkumpul atau orang-orang yang berkumpul di dalam suatu wadah yang namanya masyarakat, itu otomatis di dalamnya perlu dibentuk sebuah organisasi untuk mempermudah pengaturan orang-orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ciri-ciri organisasi sosial: memiliki anggota yang bersifat formal. Artinya untuk menjadi seorang anggota di organisasi tersebut biasanya harus ada seleksi yang ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan sebuah organisasi ya. Kemudian status dan peran dari masing-masing anggota itu sesuai dengan struktur organisasi sehingga jelas. Jadi di dalam sebuah organisasi itu biasanya ada struktur organisasi, ada ketua, ada sekretaris, ada wakil ketua, ada bendahara, kemudian ada sesi keamanan, ada sesi perlengkapan, sesi acara dan sebagainya ya. Nah, itu di organisasi tersebut itu akan ada susunan-susunan yang jelas, siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi wakilnya, siapa yang jadi bendahara, sekretaris dan sebagainya. Dan setiap anggota tersebut, setiap struktur anggota tersebut memiliki tugas-tugas yang jelas untuk dilakukan. Kemudian rumusan organisasinya juga terlihat jelas. Nah, tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi sudah jelas dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota. Jadi didirikannya sebuah organisasi itu biasanya pasti memiliki tujuan-tujuan yang diusung. Misalnya organisasi RT RW ya, dimana memiliki tujuan untuk membuat kehidupan damai di lingkungan RT dan RW ya, itu tujuannya jelas. Jadi untuk mewujudkannya ada rencana kerja 1, rencana kerja 2, rencana kerja 3, jadi jelas rumusan organisasinya. Kemudian memiliki identitas yang jelas. Identitas ini merupakan suatu simbol yang menunjukkan organisasi. Biasanya identitas ini menjadi suatu kebanggaan para anggotanya. Identitas mencakup tujuan dan informasi tentang organisasi yang bersifat kolektif. Ya, biasanya ada kartu anggota, ada logo, bendera dan sebagainya. Biasanya itu yang menjadi identitas pada sebuah organisasi, ada logo. Kemudian kalau sudah organisasinya maju dan besar, ada bendera, dan setiap anggota-anggotanya memiliki kartu. Nah, itu menjadi branding tersendiri, menjadi identitas sendiri dan bisa dibanggakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang lihat, kamu punya kartu ini ya, kependudukan RT RW, wah, itu menjadi identitas kamu bahwa kamu tuh merupakan anggota dari organisasi ini, anggota dari organisasi itu gitu ya, dan jelas dan bisa menjadi identitas kalian. Aspek yang berhubungan erat dengan keanggotaan organisasi. Yang pertama, keanggotaan diperoleh melalui suatu syarat dan kualifikasi tertentu. Seseorang baru dapat diterima sebagai anggota apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Biasanya kalau organisasi itu lebih sistematis atau lebih terorganisir bagi orang-orang yang mau masuk atau menjadi anggota dalam sebuah organisasi tersebut. Dia harus lulus ujian yang ditetapkan oleh sebuah organisasi atau proses seleksi yang ditentukan oleh sebuah organisasi tersebut.
Kemudian yang selanjutnya, seorang anggota memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, seorang anggota akan dituntut untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau mereka itu sudah masuk dalam sebuah organisasi, otomatis orang tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk dilaksanakan ya. Jadi kalau misalnya ada hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi atau ada peraturan-peraturan yang wajib dilakukan itu dalam organisasi tersebut. Keanggotaan seseorang dalam organisasi karena adanya dorongan minat dengan tujuan organisasi tersebut. Dalam organisasi, anggota dapat mengembangkan dan menyalurkan keinginannya ya. Biasanya seseorang yang ikut dalam sebuah organisasi, dia tuh merasa dirinya itu mampu untuk ditempatkan di sebuah divisi atau di sebuah tempat dalam organisasi tersebut ya. Nggak mungkin misalnya orang masuk dalam sebuah organisasi kemudian kamu paksa jadi ketua. Kalau misalnya dia tidak mau dan dia tidak mampu, tidak minat dalam di ketua, ya sebenarnya dia tidak berkompeten. Jadi berikan kebebasan kepada anggota-anggota dalam sebuah organisasi itu untuk memilih bidang-bidang yang sesuai dengan keminatannya. Karena apa? Karena di kemudian hari ya, di waktu yang akan datang, mereka-mereka inilah yang bisa dijadikan tunas-tunas yang bisa mengembangkan dan menyalurkan keinginan-keinginan mereka. Kenapa mereka bisa masuk atau mau masuk dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian program kerja itu disesuaikan dengan tujuan organisasi ya. Jadi tidak boleh tuh program kerja dalam sebuah organisasi itu tidak sesuai dengan prinsip atau tujuan yang sudah ditentukan oleh sebuah organisasi. Misalnya organisasi ekonomi atau perusahaan akan membuat program kerja untuk mencapai keuntungan maksimal. Nah, itu kan cocok ya. Jadi perusahaannya tentang ekonomi, jadi tujuannya adalah bagaimana untuk mencapai keuntungan maksimal untuk memenuhi tujuan si perusahaan tersebut tadi. Kemudian keanggotaan organisasi pada umumnya tercatat dengan daftar keanggotaan. Hal ini akan sangat memudahkan untuk mengatur jalannya organisasi. Jadi untuk keanggotaannya pun juga sudah terorganisir dengan baik ya. Anggota-anggotanya itu ada listnya, ada daftarnya, sehingga bisa di tracking, bisa dipantau terus gitu ya dalam berjalannya waktu, sehingga itu lebih memudahkan dalam mengatur organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya, organisasi memiliki sifat relatif langgeng sesuai dengan keberadaan organisasi tersebut. Walaupun sifatnya langgeng, tapi keanggotaannya memiliki ikatan yang relatif longgar. Artinya ketika seseorang sudah tidak cocok bergabung dengan organisasi, maka ia dapat keluar dari anggota organisasi tersebut. Jadi biasanya organisasi itu kalau kita lihat umurnya ya, biasanya umurnya lama ya, bersifat langgeng. Dan yang nggak langgeng itu adalah anggota-anggotanya. Jadi sebuah organisasi itu hendaknya juga memberikan kebebasan kepada anggota-anggotanya. Misalnya kalau si anggota itu sudah tidak minat lagi untuk duduk di sebuah organisasi, ya sudah, jangan dipaksa untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut. Berikan kebebasan kepada mereka untuk memilih gitu. Kalau mereka pengen keluar, ya mungkin dia merasa sudah tidak cocok atau tidak mampu lagi untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Jadi berikan kebebasan ya, jangan dipaksa. Nah, ini ada tata hubungan dalam organisasi sosial. Ada ukuran yang tetap dalam tata hubungan sosial yang dapat diterima oleh anggota kelompok. Adanya pola tingkah laku yang standar dan menjadi pedoman tingkah laku anggota. Ada otoritas atau kekuasaan dalam hubungan sosial. Ada pengaturan dan penyusunan individu, kemudian anggota-anggota yang berada di berbagai bidang dapat bekerja sama secara harmonis dan nyaman. Walaupun mereka duduk di bidang-bidang yang berbeda, tetapi mereka bisa saling bantu-membantu ya,
antara satu dengan yang lainnya. Ada tipe-tipe organisasi sosial. Ada yang namanya organisasi formal, di mana ini memiliki pembatasan kewenangan dan tanggung jawab. Tujuannya formal, diperlukan juga kedisiplinan para anggotanya, seperti ada kelurahan, perusahaan, koperasi, dan sebagainya. Itu contoh organisasi formal. Kemudian ada organisasi informal. Organisasi informal ini adalah tidak memiliki struktur kerja secara resmi. Biasanya tujuannya itu berdasarkan hubungan pribadi antara anggotanya. Organisasi ini dapat dilakukan di mana aja, jadi tidak perlu tempat-tempat yang resmi. Itu organisasi informal. Nah, ini kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Di Indonesia ini kelompok sosialnya dibedakan menjadi berbagai macam dasar ya. Misalnya ras. Ini ada ras Arab, ada ras Tionghoa, ada ras India. Ini pendatang-pendatang ya yang mengisi ras di Indonesia. Kalau dilihat dari kelompok suku bangsa, ada suku Aceh, Gayo, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Irian, Timor, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Jawa Barat. Ya, itu merupakan pengelompokan sosial di Indonesia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Jadi tidak terlalu banyak dan ini cuma materi terakhir. Jadi saya harapkan teman-teman sekalian selalu belajar ya untuk siap menghadapi ujian akhir sekolah. Untuk itu, jika di pertemuan ke depan masih ada pertemuan lagi, saya akan gunakan untuk pendalaman materi, mereview lagi materi-materi yang sudah saya sampaikan melalui soal. Jadi nanti kalian bisa mengukur sendiri kemampuan kalian untuk menjawab soal, apakah sudah siap atau belum siap, sehingga nanti perlu ditingkatkan kembali belajarnya untuk mendapatkan nilai yang maksimal di ujian akhir semester. Untuk itu, waktu sudah habis. Kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, mudah-mudahan malam hari ini ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di pertemuan hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan kesempatan. Untuk itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali ataupun selamat beristirahat. Sampai jumpa.